tanpa ada faedah. Sehingga kita menyadari amal kita semakin sedikit. Amal kita semakin sedikit, yaitu kita beramal soleh semakin sedikit. Nah, yang sedikit ini jangan sampai juga menguap. Jangan sampai juga menguap. Setan tidak peduli kita punya amal sebanyak apapun. Kalau amal kita banyak, tapi kalau ternyata kita riya atau sum'ah, maka akan sirna dan habis. Ya. Dan kita sudah tahu hadis yang mengerikan tentang 3 orang. Yang pertama disiksa oleh Allah. Satunya adalah mujahid yang berjihad, yang satunya adalah ustadz yang berilmu dan mengajarkannya, dan yang satunya adalah dermawan. Ini contoh 3 orang yang amalannya besar. Makanya dijadikan sampel oleh Nabi, dan Nabi ceritakan tentang di akhirat kelak orang-orang yang amal mereka hebat, mujahid, ustadz, sama dermawan. Ternyata ketiga orang ini, mereka lah yang pertama lebih dahulu masuk neraka jahanam karena amal mereka ternyata riya. Amal mereka ternyata riya. Nah, jangan sampai kita amal sudah tidak seperti mereka. Kita bukanlah mujahid, bukanlah ustadz, bukanlah dermawan, sudah amalnya sedikit, kemudian menguap pula, yaitu yang kita khawatirkan. Ya. Maka dari sini kita harus waspada, karena kita hidup di zaman potensi untuk terkena riya, terkena sum'ah sangat besar dengan adanya medsos. Kita bisa pamer amal ibadah kita, sehingga dalam rangka untuk dihormati, disanjung atau diakui oleh manusia. Maka itulah yang disebut riya, karena riya hakikatnya adalah tolabul manzilah fi qulubin nas, yaitu menampakkan amal soleh untuk mencari kedudukan di hati manusia. Ya. Kalau sum'ah sama, menceritakan amal soleh kepada manusia, kepada orang lain untuk mencari kedudukan di hatinya. Dan itu barometer riya atau sum'ah. Siapa yang melakukan amal soleh menanti untuk dipuji, itu menunjukkan niatnya cari pujian. Siapa yang memposting amalan tujuannya untuk dipuji, menanti pujian, menanti like, itu ciri bahwasanya dia mencari kedudukan di hati manusia. Berarti dia terjerumus dalam riya. Oleh karenanya kita sama-sama saling menasihati, dan ini nasihat yang perlu diulang-ulang, ya. Baik bagi ikhwan dan akhwat sekalian maupun bagi sang pembicara. Karena setiap manusia